sahabat modul melekfinansial.co. Wah, terima kasih masih sabar menyaksikan saya secara perlahan di track 2 ya, baru track 2. Sabar, ini rencananya 40 video, sabar. Kalau mual sekarang, wudhu dulu ya. Kalau mual sekarang, minum dulu, makan dulu. Karena panjang nih videonya ya. Nah, oke kawan-kawan sekalian, di track kedua ini kita akan ambil judul track kedua ini adalah memahami namanya papan skor pada bisnis ya. Papan skor pada bisnis. Nah, apa itu papan skor pada bisnis? Begini kawan-kawan sekalian ya, Bapak Ibu yang ada di studio. Jadi, yang pertama, ada hukum di dalam bisnis seperti ini. Apa yang tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita atur. Coba ulangi. Apa yang tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita atur. Kalau misalnya kita mau diet gimana? Saya mau diet. Berarti apa dulu yang ditimbang? Nah, berat badan dulu ditimbang kan? Jangan pakai cermin dirasa-rasa kurus, enggak. Nah, itu enggak benar itu. Bisa jadi badannya sudah badannya mengecil, beratnya tetap karena masa otot. Ini harus real pengukurannya ya. Jadi ukur dulu diet, oh ternyata saya 105. Oh, berarti harus diturunin berat badannya. Nanti besok diet lagi terus ngukur lagi. Jadi apa yang tidak bisa diukur nggak bisa diatur. Kalau Bapak Ibu ngomong, oh bisnis saya harus berkembang, berkembangnya kayak apa? Gitu loh. Jangan berkembangnya itu ndak ada feel-nya, berkembang dari piringnya kemarin melamin sekarang kaca, itu bukan perkembangan. Ndak apa-apa melamin, ndak apa-apa, asal miliaran omsetnya oke aja melamin gitu loh. Jadi jangan ngukur pertumbuhan bisnis itu dari billboardnya berubah gitu loh. Rukonya makin bagus lah, billboard berubah, ruko makin bagus tapi uangnya mertua, itu repot juga gitu loh. Billboard bagus ini tapi disuplai sama orang tua, uangnya bukan uang dari bisnis, itu repot juga. Nah, jadi kita perlu nih papan skor. Karena apa? Ukuran pertumbuhan bisnis itu adalah memang dari papan skor. Itu makna satu ya, satu. Jadi kita dapat lagi strong why-nya, kita butuh untuk mengukur. Kita butuh untuk mengukur atau measure. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah mengukur begini. Kalau ada dua kesebelasan tanding bola, dua kesebelasan tanding bola. Sekarang yang saya tanyakan, gimana kita tahu mana kesebelasan yang menang? Nah, dari skor ya toh, 2-1 ya toh, ya kan? 5-3, 3-5 ya. Real Madrid, Barcelona misalnya begitu. Skor. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita tahu bisnis kita ini menang atau enggak? Ya itu harus dari papan skor. Saya banyak ya ketemu klien ya ngomong, Kang, muter kok Kang, rame kok Kang, tapi at the end of the month kayaknya nggak terasa uangnya, gitu loh. Nggak sadar ternyata kosnya gede, nggak sadar ternyata bocor di mana-mana, stok bocor, operasional kelebihan, karyawan terlalu banyak, gitu loh. Nggak ada papan skornya, dia nggak ngerti. Loh, bisa saya kok begini-begini aja, dia nggak ngerti. Nggak ada papan skor. Kita punya papan skor di bisnis itu ada neraca. Neraca itu ketahuan. Harta kita itu, uang kita apa? Uang utang. Nah, banyak juga nggak ngerti. Bu, bisnis jalan nggak? Oh, jalan Pak. Padahal bisnis itu jalan tuh pakai utang lagi, pakai utang lagi, pakai utang lagi. Jadi bisnis itu berjalan, cashnya banyak, tapi bukan dari uang own equity, ya repot. Nah, jadi penting ya kita punya papan skor bisnis. Yang pertama buat pengukuran, yang kedua untuk penentuan, pendefinisian menurut saya. Pendefinisian, apakah bisnis kita masuk di menang atau kalah. Sabar ya sama tulisan saya ya, gitu ya. Jadi menang atau kalah. Nah, itu pentingnya papan skor pada bisnis. Nah, nanti nyambung berikutnya, papan skor pada bisnis itu juga kita butuhkan ya untuk selain melakukan pengukuran, lalu juga untuk melakukan menang atau kalah, dia juga bisa nanti berfungsi, ini dia, sebagai valuasi. Nah, sekarang itu kan saya kemarin ketemu sama seorang sahabat yang mau menjual bisnisnya. Saya mau jual bisnis saya, balance sheet-nya nggak ada neracanya. Berapa kekayaan bisnisnya? Nggak ada.
Lalu kalau misalnya kita mau beli bisnis, itu hukumnya adalah bisa 10 kali omset, 10 kali omset atau 30 kali profit. Lah ini kita mau ngukur dari mana? Jadi enggak punya catatan omset, enggak punya catatan profit juga enggak punya. Lalu kita mau mengukurnya dari mana? Bisnis ini nilainya berapa? Dia statement, aku mau jual bisnis ini 5M. Lalu saya bilang, apa alasannya aku beli 5M? Ya enggak, ini feel aku aja. Nah, ini repot ini. Jualan pakai feeling. Tapi kalau Anda punya pencatatan papan skor bisnis yang baik, ini juga baik. Jadi untuk pengukuran, pendefinisian menang atau kalah, valuasi. Valuasi itu dinilai. Bisnisnya layak dijual berapa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu UKM mau punya bisnis mahal, ya berarti harus punya catatan. Nah, Ibu Dian di sini alhamdulillah klinik. Nah, harus punya catatan. Traffic klinik berapa? 1% itu melakukan pembelian jasa berapa? Dia ngambil jasa apa saja? Repeat ordernya berapa kali? Customer yang engage-nya berapa? Itu duit semua, Bu. Jadi kalau Ibu jual bisnis itu, misalnya capek gitu ya, aku mau jual aja lah, mahal. Udah kecatat semuanya, customernya ada, SDM terapisnya juga ada, dokternya ada, klinisnya, lalu kemudian catatan keuangannya juga lengkap gitu loh. Bapak misalnya punya bengkel juga gitu, kalau catatannya lengkap, melek finansial gitu, kita ngerti, bisnisnya bisa mahal. Asik atau asik Bapak Ibu? Oh asik, oh gitu ya. Jadi ini saya nggak tahu nih teman-teman yang nonton ada di mana saja, tapi dimanapun Anda berada di seluruh dunia ini, nah mudah-mudahan memahami. Nah yang keempat, yang paling substansial juga adalah, yang keempat yang tidak kalah adalah, ini dibutuhkan untuk kemitraan. Saya sekarang banyak menemukan sahabat-sahabat yang sudah beralih dari debt ke kemitraan. Artinya dari hutang ke syirkah atau keikut bersamaan modal. Nah, gimana mau dia keikut bersertaan modal kalau misalnya ternyata nggak punya papan skor bisnis yang baik? Ya udah bagi hasil dari mana? Orang yang kemarin aja dia nggak ngerti kok berapa hasilnya. Ayo kita tes ya. Oke kita tes. Tadi beli baju beli baju 200.000, beli. Jual 450.000. Untungnya berapa, Pak? Bu. Oke, 250.000 gross. Bayar listrik 45.000. Berarti berkurang lagi nggak? Berkurang lagi. Jadi berapa? 205.000. Sekarang beli motor. Beli motor 10.000 misalnya. Anggap. Beli motor ya, 10.000. Motor. Ngurangin net nggak? Enggak, Pak. Karena beli motor 10.000 itu masih nggak masuk pemasukan, dia masuk ke pembelian aset. Jadi nggak boleh dikurangin ini 10.000 tiba-tiba. Nanti dikuranginnya lewat depresiasi setiap tahun. Berapa nilai motor itu? Karena apa? Waktu Bapak beli motor 10.000, besok Bapak mau jual lagi, motor itu masih ada harganya. Ayo saya pelan-pelan nih, pelan-pelan. Sekali lagi ya. Jadi kalau Anda tadi 205.000, betul. Tapi kalau beli motor 10.000 dimasukkan, itu beli motor bukan bagian dari OCF, operational cash flow. Beli motor itu dia adalah masuk nanti di pembelian untuk aset tadi itu. Ya maaf, operational cash flow juga, tapi dia masuk di pembelian aset. Nggak boleh tiba-tiba dikurangin untuk ngehajar profit. Nanti kita akan belajar di track-track berikutnya. Ini sengaja dibuat pusing dulu, biar nonton. Jangan kemana-mana. Sehingga mundur lagi Bapak Ibu sekalian, di sini kita tadi sebelumnya sudah belajar banyak hal, sehingga saya mundur. Sehingga apa aja ini, sederhana saja coretan-coretan saya. Melek finansial ini ya, nanti Bapak Ibu akan diajarkan untuk membuat papan skor. Ya, papan skor di bisnis. Supaya apa punya papan skor? Supaya bisa ngukur bisnisku lagi oke atau enggak.
Lalu kemudian supaya bisa melakukan definisi, bisnisku menang atau kalah. Lalu kemudian yang ketiga adalah valuasi. Bisnisku nilainya berapa. Lalu yang keempat adalah kalau kemitraan nanti butuhnya seperti apa. Saya rasa itu saja untuk track yang kedua. Saksikan terus melekfinansial.co, kita akan masuk nanti pada track ketiga, dan terus ngikutin finansial ini karena nanti kita akan masuk pada soal-soal studi kasus yang lebih seru, lebih menantang. Jadi awal-awal video ini kita banyak santai dulu, banyak kalem dulu aja. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.